Beberapa petarung menang dengan keterampilan, sementara yang lain menang dengan hati. Tetapi ada juga petarung yang sudah merasa menang sebelum pertarungan selesai. Dapping more of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Dapping more of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Mereka menari, mengejek, bahkan berhenti bertahan. Mereka begitu saja berhenti menghormati lawannya. Dan saat itulah olahraga mengingatkan mereka mengapa hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Big John will have an opinion about that. Oh, big knee from Eric Alvaro. Oh my God! What a shot by Lima! Mamma mia! Sabri sendiri tak terkalahkan dan menyadarinya. Selama 9 ronde, dia mendominasi jagoan lokal, Sam Maxwell, menjatuhkannya 2 kali, melukai wajahnya, dan membuktikan diri sebagai prospek tak terkalahkan sesuai rekornya. Di ronde ke-10, Sendiri tidak hanya unggul, dia juga beraksi, memamerkan diri dan mengejek Maxwell, menikmati reaksi penonton. Dia sudah merayakan kemenangan yang dirasakannya. Certainly looks more of a puncher than his record would have suggested, according to how he sees it. Sadiri comes straight down, just a ram left. Here he comes again, Sadiri. And Maxwell. Tapi Maxwell masih berdiri dan beberapa detik sebelum akhir ronde terakhir, dia melancarkan pukulan kanan putus asa yang tepat mengenai rahang Sendiri, menjatuhkan petinju Prancis tak terkalahkan itu hingga tak sadarkan diri. Maxwell looking a little bit groggy and a face which tells a story. Oh, big shot! Left hand, right hand from Maxwell. Oh, where did that come from? I can hardly believe what I've seen. An astonishing turnaround. He gets to his feet and he stopped it. He stopped. 10 ronde penuh dominasi dan 1 momen kesombongan, itulah semua yang dibutuhkan untuk menghapus semua yang telah dibangun oleh Sendiri. Badr Hari tidak hanya bertarung, tetapi juga memberikan sebuah pertunjukan. Superstar Maroko ini telah membangun seluruh karirnya dengan intimidasi, provokasi, dan mempermalukan lawan-lawannya di dalam ring. Melawan Arkadiusz Rosek, Hari datang dengan kesombongan yang sama, teatrikalitas yang sama, dan keyakinan mutlak bahwa dialah yang terbaik. I like that feinting option to show here. He said with the new team. Jab to the it's a little bit of nerves. Oh, he's down for a second time. Di ronde kedua, Badr Hari menjatuhkan Rosek dengan tendangan keras. Tapi Rosek bangkit lagi dengan semangat. Hari menjadi sombong, menyerang tanpa mempedulikan pertahanan, dan Rosek melihat kesempatannya dengan serangan balik yang sangat terkoordinasi, mengirim Hari tak sadarkan diri ke atas kanvas. Throws just power. One more knockdown and this fight is over. Showman ini jadi tontonan. Tak ada yang tampil seperti Michael Venom Page. Petarung kelas welter asal Inggris ini adalah separuh petarung, separuh seniman, yang dikenal melumpuhkan lawan dengan gerakan tak ortodoks dan menganggap setiap pertarungan seperti video highlight. Melawan Douglas Lima di Bellator Welterweight World Grand Prix, Page melakukan hal itu, bergerak dengan anggun sambil melancarkan pukulan-pukulan mencolok. Welterweight champion in the other set advanced to the final. In many ways, he's hiding his offense just like his father who died on Boxing Day last year. Quickly surgery. Lima looking to collect data before collecting the elbow. Lima membiarkan Page beraksi, mengamati setiap provokasi, pose, dan tangan yang turun, menunggu waktu tepat untuk menyerang. Di ronde kedua, dia membuat Page membayar semuanya itu dengan pukulan kanan dengan timing yang sempurna, hingga langsung membuatnya tak sadarkan diri.
Richard Killy membuat keputusan paling berani dan bodoh dalam karirnya. Menghadapi petarung paling teatrikal di Bellator, pria yang identitasnya didasarkan pada perang psikologis. Killy memutuskan di tengah ronde pertama untuk menunjukkan jari tengah kepada Page. Dia mencoba mengejek si pembual itu. Look at this, he's just taunting him. Page tidak marah atau terburu-buru. Ia hanya tersenyum, menari, lalu mulai bekerja. Beberapa saat kemudian, Killy sudah tergeletak di atas kanvas. Di ronde yang sama saat dia mengira dirinya sedang bertindak cerdas. Big John will have an opinion about that. Oh, big knee from ankle. Page menari di atasnya. Harus lihat sendiri untuk percaya. Leandro Silva banyak melakukan hal yang tidak seharusnya di pertarungan profesional. Dia menurunkan tangan, membalik badan, mengejek lawan, seakan hasilnya sudah pasti. 70 pounds or 77 kilos. Oh, and there's the blitz attacks. There are the blitz attacks. Right. Going to have to do well to get Marek out of there, though. The soldier really The thing I really like about his style is it's so efficient. The ropes. Oh, look at the blood really flowing from that nose. Kemudian Marek masuk mengingatkan di mana dia berada. Di ronde kedua, Marek melancarkan pukulan telak yang mematikan hingga Silva pingsan di lantai. big left hand lands. Dalam olahraga tarung, tidak menghormati lawanmu bukanlah strategi, itu adalah doa agar kamu tidak dihukum karenanya. Masuk menjawab doa itu dengan brutal. Jackie Beard sudah punya rencana. Dia menghindari bola penghancur seberat 136 kg mempermalukannya dan penonton tetap menikmati pertunjukan. Rencana itu sempat berhasil. Butterbean terus menyerang dan Beard terus bergerak, menghindar, membuat gerakan tangan, dan mengejek raksasa itu di depan ribuan orang. Setiap kali pukulan Butterbean meleset, Beard selalu memberitahu penonton. Dia sangat menikmati momen itu. Be more of a pro style than he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out. Butterbean hanya perlu satu pukulan tepat dan saat itu terjadi. Ejekan langsung berhenti Beard, pria yang beberapa detik sebelumnya mempermalukan raksasa seberat 136 kg itu, langsung terjatuh di atas ring. Tak percaya. Big right hand, and that dropped him. Lucian Bute, juara dan petinju kelas menengah super yang terampil, tampil percaya diri sesuai rekam jejaknya. Melawan Edison Miranda, Bute sempat kesulitan di awal namun berhasil melewatinya. His left hand is the thing about it that he's had nine weeks of. Joe Goose and his new trainer talked about. Miranda works his jab. When the crowd starts getting into Bute. Namun setelah beberapa ronde dan Bute mulai menguasai pertandingan, ejekan, kesombongan, serta gerakan seolah berkata, "Itu saja yang kamu punya," mulai terlihat. Miranda mengingatkannya itu salah. Miranda memukul tubuh Bute dengan keras hingga ia terhuyung dan jatuh ke kanvas. Para juara juga bisa tumbang, terutama ketika mereka mulai meremehkan lawannya. The Napa Big Shot Camp. Dia masuk dengan kepribadian sebesar namanya. Sejak awal dia sudah membuat pertunjukan, melambaikan tangan kedip, memegang dirinya sendiri, membusungkan dada setelah setiap pukulan ke tubuh, seolah rasa sakitnya tak nyata dan dia mendorong dagu ke depan, seakan menantang, "Pukul aku lebih keras, berani tidak." In the red and white. The red hot favorite here. He's making a lot of facial here. Have a look at this. He's granting some. Yeah, keep him up a bit. Yeah, he is gonna. Janapa, I don't think we've seen the end. Itu menghibur, lalu tidak lagi. Pada ronde kedua, Deep berhenti menjadi penonton dan mendaratkan 2 pukulan bersih yang membuat The Napa terjatuh ke kanvas. The Napa tetap berusaha menjaga penampilan dengan melakukan push up untuk menyelesaikan hitungan. Time fighter always. Yeah. Sound asleep. That's a big victory. Big punch. Dan Ceumane sangat menikmati pertarungannya melawan petinju Filipina yang menjanjikan
Albert Pagara. Dia menari, tersenyum, dan mengejek saat bertukar pukulan, seolah pertunjukan itu hanya untuk menghiburnya. Setiap Pagara memukul, Caio Mane pura-pura tak terluka dan tersenyum seolah rasa sakitnya dialami orang lain. Kanya pinapangako. So ano kasi fighter and but yun na nga since then. So yun ang mga sitwasyon. Our very own Luisito Espino. Talagang yung waistline niya medyo hindi talaga na-scoutan. Prince Albert still trying to figure out. Smiling a lot and I think parang maybe a mental strategy. So the Alas table, si Donnie Nietes at si Milan. You cannot clown around. Pagara berhenti mengikuti permainannya pada ronde keempat, melancarkan pukulan dahsyat ke tubuh yang mematahkan tulang rusuk Caio Mane. Dan senyuman itu langsung menghilang ketika dia terjatuh di atas kanvas, tidak mampu bergerak atau melakukan apapun, selain menunggu petugas medis membawanya keluar dengan tanduk. Kahit nang unang natalo siya kay Estrada sa Macau. Totoong bagsak ba yan? Pria yang telah menari dan tersenyum selama 3 ronde itu meninggalkan stadion dengan berbaring telentang. Sama sekali tidak mampu berjalan keluar dengan kakinya sendiri. Rafael Reyes tampil percaya diri saat melawan Mark Magsayo, mengejek, membual, dan bertingkah seolah sudah tahu hasil pertandingan malam itu. Setiap pertukaran pukulan diikuti dengan sebuah gerakan, setiap momen adalah kesempatan untuk mengingatkan penonton siapa bintang pertunjukan sebenarnya. Antes de que sonara la campana final. Conectando. Y bueno, creo que esta pelea no va a ser... Y bueno, como te voy a repetir, esta pelea no le importa recibir, pero él está ahí tratando de... Con todo el hombre de... Va para enfrente como buen mexicano. Guerrerito Reyes, ¿no? Salud. Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. ¡Ay, qué magnífico! Para muestras un botón. Sí, señor. Seguimos con esta... Para enfrente buscando la pelea ahora, ¿no? Di ronde kelima, Mark Magsayo melancarkan kombinasi pukulan bertubi-tubi hingga Reyes kesulitan. Setiap pukulan lebih keras dari sebelumnya, sampai akhirnya Reyes jatuh berlutut. Saat Reyes kehabisan tenaga, wasit pun turun tangan dan menghentikan pertarungan sebelum situasinya semakin buruk. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado cuantas veces ha querido, ahora con la izquierda y se va a la lona, no hay más. Knockout, count. Para más. Pria itu yang sombong selama 4 ronde, gagal bangkit di ronde kelima. Anthony Hendricks sudah mulai beraksi bahkan sebelum pertarungan dimulai, saat para petinju diperkenalkan. Sementara Ward tetap tenang dan fokus, Hendricks menari, beraksi untuk penonton, menyerap energi, seolah-olah sabuk juara sudah melingkar di pinggangnya. He could be a very popular fighter over the horizon. He has come along quickly. Last time we saw him, he looked extremely loose, very confident, and he puts on a show. Begitu bel berbunyi, Booker langsung menyerang Hendricks yang hanya bisa bertahan. Sebelum ronde pertama usai, pukulan kanan dahsyat membuatnya KO. Hendricks menyimpan gerakan terbaiknya untuk perkenalan. Julius Long punya sesuatu yang ingin dibuktikan. Dia mengejek dan menghina Aguyo saat bertarung. Bahkan sempat dia membiarkan Aguyo memukulnya untuk membuktikan dirinya mampu menahan pukulan itu. Dia sedang mengirimkan pesan bahwa dia tak tersentuh. Sucked into the showmanship. Oh, immediately in, leaning in there, he's getting tied up. Oh, there, he's starting to walk in and do the same thing. Namun di ronde ketujuh, tubuhnya tak lagi merespons. Long sangat lelah, kakinya tak bertenaga, benar-benar lemah. Sementara Aguyo sabar dan tenang menghadapi setiap provokasi dan gerakan. Dia memang menunggu momen ini. Hook kiri bersih mengenainya dan semuanya selesai. Long terjatuh di kanvas, tak mampu memberi lagi. The ropes are keeping him up. 10 seconds to go in the round. There we go.
Dia menghabiskan energi untuk berakting yang seharusnya dipakai bertahan hidup. Dan di ronde ke-7, Aguyo memastikan dia membayar semua energinya itu. Rakesh Krishnan adalah bintang malam itu, dan dia mengetahuinya. Dia memprovokasi Banla Lompuya, menurunkan tangan, dan bertingkah seolah pertarungan itu di bawah levelnya. Setiap tangan turun adalah pernyataan, setiap provokasi jadi tantangan. Aku kena lolo. Asta ada banget lah. aham haige nih kak, aham haige. Banla Lompuya memojokkan Krishnan di sudut dan meskipun kakinya masih mampu menopang, pertahanannya benar-benar hilang. Dia tetap di sana, tidak mampu menghindari apapun yang dilontarkan Banla Lompuya kepadanya, menerima pukulan demi pukulan, tanpa bisa berbuat apa-apa. Wasit sudah melihat cukup dan turun tangan untuk menghentikan hajaran sebelum menjadi lebih buruk. Saat kamu mulai beraksi untuk penonton, itulah saat kamu berhenti melindungi dirimu sendiri. Dalam olahraga tarung, kesalahan itu tak bisa diulang.